Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma jaringan Sharaf-Berowaan. Langkah-langkah pemrogramannya seperti biasa kita letakkan data yang akan kita olah nanti pada lokasi directory kerja MATLAB. Di sini kita gunakan pada folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan di sini datanya. Nah, ini merupakan data Fisher Iris dataset. Data ini berupa file Excel seperti ini. Jadi data ini sudah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pada sheet 1 ini nanti kita gunakan sebagai data latih. Di sini ada 120 data yang terdiri dari 3 spesies bunga iris, yaitu Setosa, kemudian Versicolor, dan Virginica. Dari 120 data ini, pada sheet 1 ini, pada data latih, terdapat 40 data pada spesies Setosa, kemudian ada 40 data pada spesies Versicolor, dan juga 40 data pada spesies Virginica. Seperti itu, sehingga total data latih ada 120 data. Pada data ini terdiri dari 4 fitur masukan atau 4 variabel masukan, yaitu ini sepal length, kemudian ada sepal width, kemudian ada petal length, dan petal width. Penjelasan yang lebih detail mengenai data Fisher Iris dataset ini bisa kita pelajari pada video ini. Jadi klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma K-nearest-neighbor. Jadi penjelasan detail mengenai data iris ada di video ini, sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian pada sheet 2 terdapat 30 data, terdiri dari 10 data pada spesies Setosa, 10 data pada spesies Versicolor, dan 10 data pada spesies Virginica. Seperti itu. Ini untuk data uji pada sheet 2. Pada sheet 1 ada 120 data untuk data latih. Seperti itu. Jadi setelah file Excel ini kita letakkan pada lokasi directory kerja MATLAB, maka data tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi directory kerja MATLAB itu berada di sini. Jadi kita melakukan pemrograman pada lokasi directory kerja MATLAB-nya harus sesuai dengan lokasi di mana file Excel yang sudah kita berikan tadi. Seperti itu. Kemudian kita awali dengan membuat new script yang ada di pojok kiri atas ini, icon ini kita klik. Nah, kita bisa menuliskan pemrogramannya di sini. Seperti biasa kita awali dengan perintah clc atau clear command. Jadi dia untuk membersihkan perintah-perintah yang sebelumnya ada di command window. Jadi kita bersihkan dulu. Kemudian clear. Nah, perintah clear ini untuk membersihkan variabel-variabel yang sebelumnya ada pada workspace. Jadi sebelum menjalankan program kita bersihkan dulu variabel-variabel yang ada di workspace. Kemudian kita berikan perintah close all. Close all itu fungsinya untuk menutup figur yang sebelumnya muncul. Jadi sebelum menjalankan perintah utama, kita tutup dulu figur-figur yang muncul. Kemudian yang terakhir kita berikan perintah warning of all.
Warning of all ini untuk menonaktifkan warning yang muncul nanti. Jadi jika ada warning-warning yang muncul, kita nonaktifkan atau kita disable seperti itu. Kemudian kita berikan keterangan di sini, yaitu pelatihan. Jadi kita melakukan pelatihan terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca data dari file Excel seperti ini. Kita deklarasikan variabel, yaitu yang pertama data latih dan juga kelas latih seperti ini. Kemudian kita berikan function, yaitu XLS read. Jadi ini merupakan function yang fungsinya untuk membaca data dari file Excel. Kemudian kita berikan input berupa nama file. Nama file Excel yang ingin kita baca apa? Yaitu ini, Fisher Iris Dataset .xlsx. Seperti itu. Kemudian kita berikan pada sheet berapa kita ingin membaca data tersebut. Nah, ini karena pelatihan kita gunakan data latih yang ada pada sheet 1. Sehingga di sini kita berikan 1 karena sheet 1. Kemudian data yang ingin kita baca itu ada pada ring berapa. Nah, di sini ringnya yaitu ada pada D4 di sini. D4 sampai ini H123. Jadi kita ketik di sini D4.2 H123 seperti ini. Kemudian kita tutup seperti ini. Kalau kita coba run di sini, run. Nah, karena run pertama kali kita diminta untuk menyimpan script yang sudah kita buat. Di sini kita coba simpan dengan nama pelatihan underscore JST seperti ini. Kemudian kita simpan. Setelah kita running, maka akan muncul dua variabel pada workspace, yaitu tentunya variabel yang sudah kita deklarasikan tadi, yaitu data latih dan kelas latih. Data latih kita lihat. Nah, ini ternyata data latih itu berisi angka. Jadi angka-angka yang ada pada file Excel. Tentunya pada sheet 1, pada ring D4 sampai H123. Di sini ada 120 kali 4, seperti itu. Jadi pada data ini, tetapi hanya yang angka saja. Itu adalah data latih. Sedangkan pada variabel kelas latih, coba kita lihat. Nah, ternyata isinya berupa kata-kata atau nama spesies dari bunga iris, yaitu setosa, versicolor, dan virginica, seperti itu. Jadi dari function XLSRead ini akan menghasilkan variabel data latih yang berisi angka-angka, kemudian variabel kelas latih yang berisi nama dari spesies bunga iris, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan menyusun target latih. Nah, karena data ini berupa kata-kata seperti ini, jadi tersusun dari huruf setosa, versicolor, virginica seperti ini. Sedangkan algoritma jaringan syaraf tiruan itu untuk targetnya itu harus berupa angka, bukan berupa kata-kata atau huruf seperti yang ada pada variabel kelas latih ini. Maka perlu kita ubah atau kita konversi dari kata-kata menjadi angka, seperti itu. Kita deklarasikan variabel target latih sama dengan zeros. Jadi zeros ini berupa matriks yang berisi angka 0 semua.
kita berikan ukuran sama persis dengan ukuran kelas latih, seperti itu. Tadi kelas latih itu berukuran 120 kali 1. Kalau kelas datanya di sini kan sel. Sel itu bisa berupa tulisan atau huruf-huruf, bisa juga berupa angka. Nah, di sini kita deklarasikan variabel target latih, nanti kelasnya itu double. Double itu kelas untuk angka saja. Seperti itu. Nah, target latih ini kalau kita run, isinya angka 0 semua, ini target latih. Nah, ini angka 0 semua. Berukuran 120 kali 1. Seperti ini. Kelasnya double, jadi isinya angka semua. Nah, ini kita isi. Kita berikan perulangan for K sama dengan 1 sampai banyaknya data, number of element, numel seperti ini, number of element dari kelas latih. Jadi number of element dari kelas latih tentunya 120. Jadi for K sama dengan 1 sampai 120 if is equal jika kelas latih pada urutan ke K itu sama persis tulisannya dengan setosa, maka target latih pada urutan ke K itu kita isi dengan angka 1, seperti itu. Jadi kalau datanya itu berupa setosa, maka kita ubah menjadi angka 1. Kemudian sedangkan jika kelas latih pada urutan ke K ini tulisannya sama persis dengan versi color, maka target latih pada urutan ke K ini kita isi dengan angka 2, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sedangkan jika target latih pada urutan ke K itu tulisannya sama persis dengan Virginika, maka target latih pada urutan ke K kita isi angka 3, seperti itu. Jadi is equal, jika sama kelas latih pada urutan ke K itu tulisannya sama dengan Virginika, maka target latih pada urutan ke K kita isi dengan angka 3. Seperti itu. Kita tutup dengan N. Setelah itu kita coba run. Nah, jadi tadi target latih yang berisi angka 0 semua tadi, sekarang sudah terisi dengan angka 1, 2, kemudian 3, seperti itu. Jadi 1 di sini artinya adalah setosa, kemudian 2 itu artinya versi color, dan 3 itu artinya Virginika, seperti itu. Kalau sudah berisi angka, maka target ini bisa kita jadikan sebagai masukan pada algoritma jaringan syaraf tiruan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita cek dulu data latih. Nah, ini tadi terdiri dari 4 variabel. Ya, tadi ada sepal length, sepal width, petal length, petal width berukuran 120 kali 4. Nah, seperti ini. Tetapi kalau dalam algoritma jaringan syaraf tiruan, khususnya pada pemrograman MATLAB, itu sebagai masukan, itu datanya itu harus kita transpose. Jadi, kalau di sini, ini banyaknya kolom, ada 4 di sini, itu menyatakan banyaknya variabel masukan, sedangkan banyaknya baris, di sini ada 120 baris, itu menyatakan banyaknya data. Tetapi jika ingin dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tiruan, pada pemrograman MATLAB itu harus kita transpose. Jadi,
Yang namanya baris itu harus menyatakan banyaknya fitur masukan atau variabel masukan, sedangkan banyaknya kolom itu menyatakan banyaknya data, seperti itu. Jadi harus kita transpose. Demikian juga pada target latih. Target latih di sini berukuran 120 kali 1. Banyaknya baris yang ada 120 ini menyatakan banyaknya data. Tetapi pada pemrograman untuk jaringan syaraf tiruan di MATLAB itu yang diminta jumlahnya kolom yang menyatakan banyaknya data. Sehingga harus kita transpose sehingga target latih berukuran 1 kali 120 seperti itu. Jadi kita berikan perintah melakukan operasi transpose seperti itu. Data latih sama dengan data latih, kita kasih tanda petik seperti ini. Jadi di dalam MATLAB itu untuk melakukan operasi transpose cukup memberikan tanda petik seperti itu. Selanjutnya kita lakukan membangun arsitektur jaringan syaraf tiruan seperti itu. Kita lakukan random number generation, jadi mengenerate bilangan acak. Jadi fungsinya di sini bilangan acak ini kita generate secara acak untuk menginisialisasi bobot-bobot awal seperti itu pada arsitektur jaringan syaraf tiruan. Kemudian kita deklarasikan variabel jaringan sama dengan new FF. Nah, new FF ini merupakan function di dalam MATLAB yang fungsinya untuk membangun arsitektur jaringan syaraf tiruan. Ini neural network feed forward kepanjangannya, new FF, neural network feed forward. Inputnya berupa nilai minimal dan maksimal dari data latih. Setelah itu kita berikan jumlah neuron pada hidden layer yang pertama. Itu kita inisialisasi dengan angka 100 misalnya. Kemudian banyaknya neuron pada output layer. Pada output layer karena kita hanya mengklasifikasikan nama spesies dari bunga iris saja, maka 1 jumlah neuronnya. Selanjutnya kita deklarasikan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi pada hidden layer kita gunakan sigmoid biner. Kalau perintahnya di MATLAB itu logsig, artinya sigmoid biner. Kemudian kita berikan fungsi aktivasi pada layer keluaran itu fungsi aktivasi linier. Kalau di dalam MATLAB perintahnya purelin seperti ini. Itu merupakan fungsi aktivasi linier. Sedangkan untuk fungsi pelatihannya kita gunakan gradient descent. Train GD seperti ini. Fungsi pelatihan untuk gradient descent. Nanti kita lihat arsitekturnya. Selanjutnya kita membaca nilai keluaran hasil pelatihan. Kita deklarasikan variabel nilai keluaran sama dengan kita berikan perintah round. Round itu perintah untuk melakukan pembulatan angka. Kemudian sim itu untuk mensimulasikan. Kita berikan input berupa variabel jaringan ini tadi yang berisi arsitektur jaringan syaraf tiruan. Kemudian kita berikan masukan berupa data latih. Seperti itu. Setelah itu kita coba run. Kita lihat
Kita tunggu sebentar. Nah, maka ini coba kita run lagi, coba. Baik, jadi setelah membangun arsitektur jaringan syaraf tiruan, itu ada yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan pelatihan terlebih dahulu. Jadi sebelum membaca nilai keluaran hasil pelatihan, perlu kita lakukan pelatihan jaringan. Melakukan pelatihan jaringan. Perintah yang digunakan yaitu jaringan sama dengan train, seperti ini. Jaringan, kemudian data latihnya, kemudian kita berikan target pelatih, seperti ini. Setelah dilakukan pelatihan jaringan, selanjutnya kita lakukan membaca nilai keluaran hasil pelatihan. Setelah itu baru kita run, seperti itu. Nah, setelah di run maka akan muncul neural network training seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini ada input berupa 4 variabel di sini. Kemudian di sini jumlah neuron pada hidden layer ada 100 dan jumlah neuron pada output layer ada 1. Di sini ada simbol dari fungsi aktivasi, yaitu fungsi aktivasi sigmoid biner, seperti ini. Sedangkan ini simbol dari fungsi aktivasi linear, seperti ini. Kemudian W di sini itu artinya weight atau bobot, sedangkan B di sini artinya bias, seperti itu. Kemudian algoritma pelatihan di sini, fungsi pelatihan kita gunakan gradient descent seperti ini, train GD. Untuk performanya kita gunakan MSE atau mean square error. Di sini sampai 1000 iterasi, kita lihat nilai keluaran yang dihasilkan seperti ini. Nah, ini nilai keluaran yang dihasilkan, kita bandingkan dengan targetnya. Jadi tadi targetnya adalah berupa angka 1 yang menyatakan spesies setosa. Angka 1 itu ada 40. Kemudian dari data ke 41 sampai ke 80, itu targetnya berupa angka 2 yang menyatakan spesies versicolor. Kemudian data ke 81 sampai 120 itu berupa angka 3 yang menyatakan spesies virginica, seperti itu targetnya. Kalau kita lihat nilai keluaran yang dihasilkan oleh JST dari data 1 sampai ke 40 juga angka 1. Kemudian data dari 41, data ke 41 sampai ke 80 juga angka 2, tetapi di sini memang masih ada beberapa yang salah kelas seperti itu. Jadi ini harusnya 2 tetapi 3 di sini. Ini juga harusnya 2 tetapi 3. Ini juga harusnya 2 tetapi 3. Kemudian data ke 81 sampai ke 120. Nah, ini datanya angkanya 3 sesuai dengan target. Tetapi memang ada beberapa data yang ini seperti ini, harusnya 3 tetapi 2. Nah, di sini sampai muncul angka 4 juga ini. Harusnya 3 tetapi 4.
Jadi ini artinya di luar kelas yang sudah kita berikan. Seperti itu. Nanti bisa kita hitung akurasinya berapa jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar. Kita lakukan menghitung akurasi pelatihan, seperti itu. Kita deklarasikan jumlah data, yaitu number of element atau numel di sini dari nilai keluaran. Tentunya maka jumlah data nanti hasilnya adalah 120. Number of element dari nilai keluaran ada 120. Kemudian jumlah benar. Nah, jumlah benar itu maksudnya jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar. Itu kita inisialisasi dulu dengan angka 0. Kemudian kita berikan perulangan for k sama dengan 1 sampai jumlah data. Kemudian if is equal nilai keluaran pada urutan ke k apakah sama dengan target latih pada urutan ke k. Jika sama, itu maka jumlah benar itu jumlah benar yang lama kita tambahkan angka 1 sehingga nanti akan terakumulasi seperti itu. Kemudian kita tutup dengan N, maka yang terakhir bisa kita peroleh nilai akurasi pelatihan, maka jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar kita bagi dengan jumlah data total, kita kalikan dengan 100%, seperti itu. Terakhir kita simpan, menyimpan arsitektur jaringan hasil pelatihan. Save, kita simpan dengan nama jaringan saja. Kita simpan dengan nama jaringan, variabel jaringan itu kita simpan dengan nama jaringan juga. Kita coba run, kita tunggu. Nah, maka akan muncul di sini karena tidak kita kasih titik koma di sini, maka akan muncul akurasi pelatihan pada comment window. Jadi akurasi pelatihan sebesar 95,8333%, seperti itu. Dari 120 data latih, ternyata ada 115 data yang diklasifikasikan dengan benar, atau artinya terdapat 5 data yang diklasifikasikan tidak benar atau salah, seperti itu. Sehingga akurasi pelatihan 115 dibagi 120 kali 100%, sehingga akurasinya diperoleh 95,8333%. Selanjutnya untuk pengujian, kita copy saja semua source code yang sudah kita ketik tadi pada script yang kosong. Kemudian di sini pelatihan kita ganti dengan pengujian tentunya. Kemudian data latih ini kita ganti dengan data uji. Kemudian kelas latih kita ganti dengan kelas uji, seperti itu. Kemudian untuk data pada Excel tentunya kita gunakan sheet 2 seperti itu. Jadi tadi sini angka 1 kita ubah jadi angka 2. Untuk ring datanya di sini D4 sampai H33. Jadi ini D4 sampai H33 seperti itu. Selanjutnya ini masih sama, menyusun target uji. Jadi jika ada kelas setosa kita ubah menjadi angka 1. Ini target latih kita ganti dengan target uji. Kemudian jika
ada spesies versicolor kita ubah menjadi angka 2, jika ada spesies virginica kita ubah menjadi angka 3, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan operasi transpose, masih sama. Nah, di sini ini tidak kita lakukan. Membangun arsitektur jaringan syaraf tiruan itu tidak kita lakukan. Melakukan pelatihan jaringan itu juga tidak kita lakukan. Yang kita lakukan adalah memanggil arsitektur jaringan hasil pelatihan. Jadi kita hanya memanggil saja. Jadi tadi pada perintah pelatihan, pada tahapan pelatihan tadi ada perintah save. Jadi menyimpan arsitektur jaringan hasil pelatihan itu kita simpan. Fungsinya untuk kita panggil di sini. Load jaringan, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan membaca nilai keluaran hasil pengujian. Kemudian menghitung akurasi pengujian. Setelah itu maka akurasi pengujian kita hitung. Sedangkan ini menyimpan arsitektur jaringan tidak perlu kita lakukan. Kalau sudah kita run, kita simpan dengan nama pengujian JST, seperti itu. Kemudian kita simpan, kita tunggu. Nah, maka akan muncul akurasi pengujian pada command window. Di sini diperoleh akurasi sebesar 96,6667%. Jadi jumlah data uji ada 30 sesuai pada data Excel tadi. Dari ke-30 data tersebut terdapat 29 data yang diklasifikasikan dengan benar. Artinya hanya ada satu data yang diklasifikasikan dengan salah atau secara salah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nilai keluaran dan juga target uji. Nah, target ujinya itu 10 setosa atau 10 angka 1, 10 angka 2, ini merupakan versicolor, dan 10 angka 3 yang merupakan spesies virginica. Nah, tetapi di sini ada satu data yang diklasifikasikan dengan salah di sini. Ini harusnya 1, tetapi yang muncul adalah 2. Sedangkan yang lainnya betul. Seperti itu. Sehingga akurasi yang diperoleh 29/30 kali 100%, yaitu 96,6667%. Seperti itu. Jadi saya rasa itu untuk tutorial klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.